Hai semuanya, saya Muhammad Amar Zaki dengan MPM 0413034055. Hai, perkenalkan aku Trisha Andila dengan MPM 0413034094. Hai semuanya, perkenalkan aku Ratri Anjali Prasetya dengan MPM 2413034092. Halo semua, perkenalkan saya Lydia Nanda Putri dengan MPM 2413034082. Hai, saya Lili Kurniawati dengan MPM 2413034026. Di sini kami akan menjelaskan tentang proses pembentukan batuan beku. Selamat menyaksikan. Batuan beku atau yang dikenal sebagai batuan igneous adalah jenis batuan yang terbentuk dari proses pembekuan dan pengerasan magma. Macam-macam manfaat batuan beku. Batuan beku memiliki berbagai manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contohnya sebagai berikut. Yang pertama, batuan granit. Batuan granit digunakan sebagai bahan bangunan jembatan dan monumen. Yang kedua, batuan basalt. Batuan basalt dapat digunakan untuk bahan dasar jalan dan campuran beton. Yang ketiga, batuan obsidian. Batuan obsidian dapat digunakan untuk membuat alat tajam seperti pisau dan mata tombak. Yang keempat, batu apung. Batu apung dapat digunakan sebagai alat penggosok atau amplas. Oke, teman-teman, untuk mengetahui bagaimana proses pembentukan batuan beku dan apa saja contohnya, simak video ini sampai akhir ya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana proses terjadinya batuan beku. Yang telah kita ketahui bahwa batuan beku itu terbentuk melalui proses pendinginan dan pembekuan magma. Nah, bagaimana sih cara atau proses pembentukannya atau tahapnya dari batuan beku itu sendiri? Nah, yaitu yang pertama adalah pembentukan magma akibat peningkatan suhu dan tekanan. Lalu magma ini akan mengalami kenaikan magma, yang magma ini lebih ringan dibandingkan batuan di sekitarnya dan akan naik menuju permukaan membawa mineral dan gas, yang dimana ini akan mengalami pendinginan. Jadi magma dapat membeku di dalam kerak bumi atau batuan beku dalam atau di permukaan batuan beku luar, tergantung di mana proses pembekuannya terjadi. Nah, pembekuan yang lambat di dalam bumi menghasilkan kristal besar, sedangkan pendinginan yang cepat di permukaan menghasilkan kristal yang kecil atau tidak terlihat. Barulah terjadinya pembentukan batu. Setelah magma membeku, ia akan membentuk berbagai jenis batuan beku. Nah, seperti granit, yaitu dari magma yang membeku perlahan, dan basalt dari magma yang membeku cepat. Proses ini sangat dipengaruhi oleh faktor seperti komposisi mineral, suhu, dan juga Oke, selanjutnya kita akan membahas jenis dan contoh dari batuan beku. Nah, sekarang kita masuk ke jenis batuan beku berdasarkan tempat terbentuknya. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa batuan beku adalah batuan yang terbentuk dari hasil proses pendinginan magma atau kristalisasi magma. Berdasarkan tempat terbentuknya, para ahli geologi mengklasifikasikan pembentukan batuan beku dapat terbagi atas 3 jenis utama, yaitu yang pertama, batuan beku dalam atau intrusif. Batuan beku dalam biasa disebut juga sebagai batuan beku intrusif atau plutonik. Batuan intrusif merupakan batuan beku yang terbentuk dari magma yang mengkristal di bawah permukaan bumi. Batuan beku intrusif atau batuan plutonik terbentuk saat magma naik ke permukaan dan terperangkap di bawah tanah, lalu mendingin perlahan selama bertahun-tahun. Karena batuan ini mendingin sangat lambat, butiran mineralnya dapat tumbuh besar dan kristalnya biasanya terlihat tanpa menggunakan mikroskop. Contoh batuan beku dalam adalah diorit dan gabbro. Batuan gabbro. Batuan gabbro sering ditemukan di bumi tengah samudra dan sebagai bagian dari kompleks ophiolite, serta dapat terbentuk di zona intrusi plutonik. Adapun ciri-ciri umum dari batuan gabbro. Dilihat dari warnanya, batuan gabbro umumnya berwarna gelap, seperti abu-abu gelap hingga hitam, dan kadang-kadang memiliki nuansa kehijauan. Dilihat dari teksturnya, batuan ini biasanya memiliki tekstur faneritik, yang berarti terdiri dari kristal yang cukup besar dan dapat dilihat dengan mata telanjang.
Dari ukuran butir kristal dapat bervariasi dari 1 mm hingga lebih besar. Dilihat dari komposisi mineral, batuan gabbro terutama terdiri dari plagioklas, feldspar kaya kalsium, dan piroksen, terutama clinopiroksen atau augit. Terdapat juga kandungan olivin dan amfibol, juga dapat ditemukan dalam jumlah kecil, biasanya kurang dari 5% dari total volume gabbro. Batuan korok adalah jenis batuan beku yang terbentuk di bawah permukaan bumi, tetapi tidak terlalu dalam. Biasanya pada kedalaman sekitar beberapa kilometer di bawah kerak bumi. Proses pendinginan magma di kedalaman ini berlangsung lebih lambat dibandingkan di permukaan, tetapi lebih cepat dibandingkan di bagian lebih dalam. Karena itu, teksturnya umumnya porfiris, yang berarti mengandung kristal besar, atau phenokris, yang tersebar dalam massa dasar kristal yang lebih halus. Contoh dari batuan korok adalah porfiridiorit dan porfiridobro. Berikut adalah perbedaan antara porfiridiorit dan porfiridobro. Porfiridiorit memiliki phenokris, plagioklas, hornblende, dan biotit. Warna biasanya lebih terang karena komposisi mineralnya yang kaya akan mineral silika. Terbentuk di kedalaman menengah di antara batuan. Yang kedua adalah porfirigabbro. Porfirigabbro, phenokrisnya biasa terdiri dari plagioklas dan piroksen. Cenderung berwarna lebih gelap karena kandungan mineral mafik atau magnesium dan besi yang lebih tinggi. Terbentuk pada kedalaman menengah, tetapi lebih mendekati kerak bumi dibandingkan diorit. Keduanya adalah jenis batuan korok, tetapi memiliki komposisi mineral yang berbeda sesuai dengan kandungan kimia magma asalnya. Proses pembentukan batuan korok atau batuan hipabisal terjadi saat magma mendingin dan mengkristal pada kedalaman menengah di kerak bumi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ekstrusif. Apa sih ekstrusif itu? Ekstrusif adalah batuan yang terbentuk di permukaan bumi akibat pendinginan magma cair. Batuan ini juga dikenal sebagai batuan vulkanik. Batuan beku ekstrusif memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, terbentuk dari pencairan sebagian batuan di kerak dan mantel. Yang kedua, mengeras dan dingin lebih cepat daripada batuan beku intrusif. Batuan beku secara umum dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ekstrusif atau vulkanik, intrusif atau plutonik, dan hipabisal. Selanjutnya ke batu riolit. Batu riolit merupakan batuan beku ekstrusi dengan kandungan silika yang sangat tinggi. Batuan ini biasanya berwarna merah muda atau pink dan bahkan abu-abu dengan butiran mineral yang sangat kecil sehingga akan sangat sulit diamati tanpa menggunakan lens. Kebanyakan riolit bersifat porfiritik yang menunjukkan bahwa kristalisasi dimulai sebelum ekstrusi. Kristalisasi terkadang dimulai saat magma terkubur dalam-dalam. Proses terbentuknya batu riolit. Batuan ini terbentuk dari magma granitik yang sebagian telah didinginkan di bawah permukaan. Ketika magma tipe granitik meletus, ada beberapa batuan ukuran butir yang bisa terbentuk. Butiran kristal besar yang terbentuk di bawah permukaan disebut dengan phenokris, dan batuan kristal kecil yang terbentuk di permukaan disebut dengan ground mass atau massa dasar. Ciri-ciri batu riolit. Yang pertama, memiliki tekstur halus. Batu riolit dikenal dengan teksturnya yang halus. Hal tersebut merupakan kategori ciri fisik yang dapat dilihat atau dirasakan oleh manusia. Yang kedua, mengandung pasir kuarsa feldspar. Semua batuan di bumi ini berasal dari mineral yang ada di dalam bumi. Lalu yang ketiga, memiliki warna terang. Ciri fisik dari batu riolit yang dapat dilihat oleh mata adalah warna dari batuan ini. Batu riolit memiliki warna yang cukup terang karena kandungan mineral yang ada di dalamnya, seperti kuarsa. Batu riolit ini adalah abu-abu terang. Yang keempat, tampak seperti batuan granit. Sekilas, penampakan fisik dari batu riolit ini mirip dengan batuan granit. Batuan granit sering sekali digunakan dalam bangunan. Setelah sebelumnya telah membahas tentang batuan riolit, sekarang kita akan membahas skoria. Nah, skoria ini adalah jenis batuan vulkanik yang terbentuk dari lava yang mengandung banyak gas. Proses pendinginan yang cepat membuat gas-gas tersebut terperangkap dalam batu dan menciptakan struktur berpori yang ringan. Skoria biasanya berwarna gelap.
seperti hitam atau merah kecoklatan dan sering digunakan sebagai bahan bangunan, media tanam, atau untuk keperluan landscape. Nah, karena sifatnya yang ringan dan berpori, skoria juga sering digunakan dalam sistem drainase dan filter. Batuan skoria juga memiliki mineral utama yang sering ditemukan dalam skoria, yaitu adalah olivin, piroksin, plagioclase, amphibol, dan magnetit. Kalau olivin sendiri adalah mineral silikat yang sering memberikan warna hijau. Piroksin adalah mineral penting dalam komposisi basaltik. Plagioclase adalah sejenis feldspar yang umum dalam batuan vulkanik. Lalu amphibol terkadang terdapat dalam jumlah kecil, dan yang terakhir adalah magnetit, yaitu mineral besi yang dapat memberikan skoria sifat magnetis. Kandungan mineral ini dapat bervariasi tergantung pada komposisi magma dan kondisi pembentukannya. Nah teman-teman, karena batuan skoria itu termasuk dalam batuan beku luar, maka pembentukannya itu adalah dari aktivitas vulkanik atau lava. Nah, berikut adalah proses terbentuknya dari batuan skoria tersebut. Yang pertama adalah erupsi vulkanik. Jadi magma dari dalam bumi naik ke permukaan melalui celah-celah di kerak bumi. Ketika tekanan di dalam magma itu cukup tinggi, maka erupsi akan terjadi. Lalu selanjutnya karena pendinginannya cepat. Jadi lava yang keluar dari gunung berapi dapat mengalami pendinginan yang sangat cepat, terutama ketika bersentuhan dengan udara. Nah ini terjadi karena lava biasanya kaya akan gas. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah batuan beku adalah jenis batuan yang terbentuk dari pendinginan dan kristalisasi magma atau lava. Batuan ini adalah batuan pertama yang terbentuk di bumi, berasal langsung dari material cair panas yang naik dari dalam bumi. Proses pembentukan batuan beku terbentuk melalui proses pendinginan magma atau lava. Ketika magma berada di dalam bumi, pendinginannya lebih lambat, sedangkan ketika mencapai permukaan bumi sebagai lava, pendinginannya lebih cepat. Kecepatan pendinginan ini mempengaruhi ukuran kristal yang terbentuk dalam batuan. Jenis batuan beku dan contohnya: batuan beku dalam atau plutonik terbentuk dari magma yang mendingin jauh di dalam kerak bumi. Contohnya adalah granit dan gabbro yang memiliki kristal besar karena pendinginan lambat. Batuan beku luar atau vulkanik terbentuk dari lava yang mendingin cepat di permukaan bumi. Contohnya adalah basalt dan riolit yang memiliki kristal kecil atau bahkan tidak berstruktur kristal atau kaca. Batuan beku korok atau pipa bisal terbentuk di kedalaman menengah, memiliki tekstur porfiris dengan fenokris yang besar dari matriks halus. Contohnya adalah diori porfiri dan gabbro porfiri. Batuan beku mencakup berbagai jenis yang berbeda dalam komposisi dan tekstur, bergantung pada lokasi dan kecepatan pendinginan magma atau lava.